Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nurul Hidayah. Azan merupakan panggilan untuk mengajak umat Islam mendirikan ibadah sholat. Kalimat-kalimat dalam azan tak hanya berupa ajakan beribadah, tetapi juga mencakup esensi iman, mengungkapkan praktik Islam, bentuk ibadah, dan salah satu simbol kolektif Islam. Kata azan berasal dari bahasa Arab yang berarti mendengar. Bacaan ini berfungsi sebagai pernyataan dan pemberitahuan bahwa waktu sholat telah tiba dan akan segera dimulai. Ketika mendengar azan berkumandang, ada baiknya kita segera bersiap untuk melaksanakan ibadah sholat dan meninggalkan urusan lainnya. Jangan lupa untuk terus dukung channel Nurul Hidayah TV dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar Anda mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Dan like serta share videonya. Sampaikanlah ilmu, walau satu ayat. Menjawab azan ternyata bukan amal yang nilainya ringan, sekalipun hanya mengucapkan seperti yang diucapkan muazin. Namun, Islam menghargainya sebagai amal besar. Ada banyak sekali keutamaan amalan sederhana ini, berikut di antaranya. Menjadi saksi kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah suara azan yang keras dari yang mengumandangkan azan didengar oleh jin, manusia, dan segala sesuatu yang mendengarnya. Melainkan, itu semua akan menjadi saksi pada hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan keutamaan orang yang mengumandangkan azan. Dan sekaligus mereka yang mendengar azan, dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai saksi kebaikannya. Menjawab azan karena dorongan keyakinan hati, akan mengantarkan menuju surga. Diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ketika muazin mengumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kalian menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian muazin itu mengumandangkan, Asyhadu alla ilaha illallah. Lalu kalian menjawab, Asyhadu alla ilaha illallah. Dan seterusnya hingga akhir azan. Siapa yang mengucapkan itu dari dalam hatinya, maka akan masuk surga." Hadis riwayat Muslim. Dengan menjawab azan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa kita. Diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang ketika mendengar azan ia mengucapkan, Wa ana ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba, wa bi Muhammadin rasulah, wabil Islami dina." Aku juga bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Tiada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agamaku. Siapa yang mengucapkan itu, maka dosa-dosanya akan diampuni. Hadis riwayat Ahmad. Siapa yang menjawab azan, lalu membaca solawat sekali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya solawat baginya 10 kali. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Apabila kalian mendengar muazin, jawablah azannya, kemudian bacalah solawat untukku. Karena orang yang membaca solawat untukku sekali, maka Allah akan memberikan solawat untuknya 10 kali." Hadis riwayat Muslim. Menurut Abul Aliyah, salah seorang ulama tabi'in, bahwa makna dari solawat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya, adalah pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk makhluk tersebut di hadapan para malaikatnya. Menjawab azan, lalu memohon wasilah untuk Rasulullah SAW, maka dia berhak mendapat syafaat beliau.
Kemudian dilanjutkan oleh Abdullah bin Amr bin As, bahwa Rasulullah SAW bersabda, setelah menjawab azan, kemudian mintalah wasilah kepada Allah untukku. Wasilah adalah satu kedudukan di surga, yang tidak akan ditempati kecuali oleh salah seorang dari para hamba Allah. Dan aku berharap, akulah yang mendudukinya. Siapa yang memohon kepada Allah wasilah untukku, maka halal baginya syafaatku. Hadis riwayat Muslim. Permohonan wasilah ini, kita baca dalam doa seusai menjawab azan. Allahumma rabba hadihi ad-da'wati at-tammah, as-salatil qa'imah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan perantara hak doa yang sempurna ini. Setelah sholat yang ditegakkan ini, berilah wasilah, derajat di surga, dan keutamaan kepada Nabi Muhammad. Menjawab azan, lalu memohon agar Rasulullah SAW mendapat maqam Mahmud. Maka kita berhak mendapat syafaat beliau. Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mendengarkan azan, lalu dia membaca doa, Allahumma rabba hadihi ad-da'wati at-tammah, as-salatil qa'imah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan perantara hak doa yang sempurna ini, serta sholat yang ditegakkan ini. Berilah wasilah derajat di surga, dan keutamaan kepada Nabi Muhammad. Dan tunjuklah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji, yang telah engkau janjikan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca doa setelah azan, maka halal baginya syafaat pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Yang dimaksud maqam Mahmud adalah syafaat uzma atau terbesar ketika di padang mahsyar. Sehingga, ada 3 hal yang kita lakukan ketika azan. Pertama, menjawab azan dengan mengikuti seperti ucapan muazin. Kedua, membaca sholawat setelah menjawab azan. Ketiga, membaca doa setelah azan. Surga bagi orang yang menjawab azan dengan penuh keyakinan. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ketika beliau pernah bersama Rasulullah SAW. Lalu Bilal mengumandangkan azan. Ketika beliau sudah selesai, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan seperti yang dilantunkan oleh Bilal dengan yakin, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Ahmad Nasai. Doa orang yang menjawab azan, mustajab. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, ia berkata, ya Rasulullah, para muazin mengalahkan kami dalam menggapai keutamaan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ucapkan seperti yang diucapkan muazin. Jika kamu telah selesai, berdoalah, maka kamu akan diberi. Hadis riwayat Abu Daud. Sungguh, janji pahala yang luar biasa. Sangat disayangkan jika kita menyia-nyiakannya. Bersabarlah sesaat ketika ada azan dikumandangkan. Dan jawab azan itu penuh dengan keyakinan. Kemudian lanjutkan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan kita sebagai ahli surga. Demikian pembahasan kita kali ini mengenai mendengar dan menjawab azan. Semoga kita senantiasa dalam lindungan, serta limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.